Jayapura. Apa kabar Anda hari ini? Matwa kembali hadir menyapa Anda bersama saya, Selvi Putri, dan sejumlah berita pengawasan obat dan makanan teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami kemas dalam segmen BPOM hari ini. Balai Besar POM di Jayapura melakukan pengawasan takjil selama bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas takjil yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pengawasan takjil dilakukan di beberapa daerah di Papua, seperti salah satunya di daerah Nimbokrang. Petugas yang melakukan pengawasan terdiri dari beberapa orang yang nantinya akan melakukan pengujian secara kimia di lapangan. Pengambilan sampel takjil dilakukan dari sore hari saat para pedagang takjil mulai berjualan hingga mendekati waktu berbuka. Takjil yang telah dibeli kemudian diuji secara kimia agar dapat dipastikan bebas dari bahan kimia berbahaya. Pengujian kimia tersebut dilakukan dengan menggunakan tes kit yang telah disiapkan oleh petugas. Balai Besar POM di Jayapura juga menyebutkan bahwa kegiatan pengawasan takjil ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Sampel takjil yang diuji berjumlah puluhan hingga ratusan sampel. Ya, halo Ibu, terkait kegiatan takjil ini bisa dijelaskan sedikit Bu untuk teknisnya itu seperti apa yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura? Jadi untuk kegiatan takjil di tahun 2023 ini kami ada beberapa tahap untuk pengambilan sampel. Tahap pertama atau tahap 1 dan 2 pengambilan sampelnya yaitu di Kota Jayapura. Tahap 3 Kabupaten Jayapura khususnya di sekitar Sentani. Tahap 4 di Kabupaten Nabire. Tahap kelima yaitu Kabupaten Jayapura di sekitaran Nimbokrang. Oh, itu di Nimbokrangnya itu boleh dijelaskan Ibu di kampung apa? Oke, ada 2 kampung yang kita ambil sampel untuk takjil ini yaitu di Kampung Benyum Jaya 1 dan Kampung Nimbokrang. Total sampel yang diambil dari kedua kampung tersebut ada berapa Ibu? Jadi yang diambil dari Kampung Benyum Jaya 1 dan Nimbokrang itu ada 52 sampel dengan 25 pedagang. Oh, 25 pedagang. Itu yang diuji apa saja Ibu? Kami menggunakan pengujian rapid test kit, yaitu uji secara cepat. Jadi di situ yang diuji yaitu ada rodamin, boraks, formalin, dan etanyl yellow. Nah, setelah dilakukan sampling dan pengujian di lapangan, apa yang didapatkan Bu terkait hasilnya dan tindak lanjutnya? Oke, untuk hasilnya dari tahap 1 sampai tahap 5, baik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, itu hasilnya semua sampel memenuhi syarat, tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang. Seperti itu. Jika ada bahan berbahaya yang terdeteksi gitu Bu, tindak lanjutnya seperti apa? Kalau toh nanti kami melakukan pengujian, terus setelah melakukan pengujian itu sampelnya ada yang tidak memenuhi syarat, kita lanjutkan langsung ke laboratorium. Iya, seperti itu. Kalau untuk ke pedagangnya Bu seperti apa? Kalau untuk pedagangnya kami berikan edukasi karena masih banyak saja pedagang yang untuk higienis sanitasinya masih kurang. Jajanannya tidak ditutup, masih menggunakan kantong kresek. Terus ada juga yang masih berjualan di sampingnya sampah seperti itu. Iya. Harapannya ke depannya Ibu, kegiatan takjil ini akan seperti apa Ibu? Kedepannya sih untuk para pedagang, khususnya para pedagang untuk lebih memperhatikan lagi tempat untuk jualannya gitu, untuk memperhatikan lagi supaya bisa dijaga kebersihannya. Untuk para pembeli jangan khawatir karena masih ada kami BPOM di Jayapura yang akan langsung terus secara intens melakukan pengawasan di jajanan takjil ini. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Ya, Bu, boleh diceritain nggak Bu kegiatan takjilnya ini, misalnya pengawasan takjilnya ini tuh apa aja gitu Bu? Kalau di terkhusus Kampung Nimbokrang ya, untuk penjualan takjil ini kita bikin di setiap rumah ya, maksudnya pribadi dan takjil itu di sini yang biasa ibu-ibu jual itu ada es buah, es campur, terus lontong sayur, lontong pecel,
bakwan atau gorengan, ya, terus cendol, tape, ya. Tapi untuk sekarang ini karena sudah mendekati Lebaran, sudah banyak yang ribut. Ibu sudah berapa kali ikut kegiatan dengan Balai Besar POM di Jayapura? Kalau selama puasa ini kita ikut 1 kali ini. Sebelum-sebelumnya? Kalau sebelumnya kita sudah pernah ikut juga pendampingan di pasar-pasar. Di pasar juga. Iya, di pasar-pasar khususnya pasar Nimbokrang. Nah, menurut Ibu tanggapannya apa Bu kegiatan-kegiatan pengawasan seperti ini? Ya, kalau kami sangat senang sekali dengan adanya petugas dari Balai POM, karena dengan adanya jalan untuk pengawasan makanan, ya akhirnya yang kemarin Kita tidak tahu. ibu-ibunya itu tidak tahu makanan yang harus dikelola itu yang dilarang ini dan itu, akhirnya sekarang menjadi tahu gitu, dengan adanya petugas dari Balai POM yang sudah selama ini bikin tiga bulan sekali kayaknya ya. Kemarin kita jadwalkan 3 bulan sekali untuk melakukan pendampingan dari tugas Balai POM. Harapannya Bu ke depannya seperti apa untuk pengawasan dari Balai Besar POM di Jayapura? Harapannya kami terkhusus untuk Kampung Nimbokrang, ya, supaya jangan cuma 3 bulan sekali, ya. Bila perlu 1 bulan sekali, supaya warga atau masyarakat terkhusus Kampung Nimbokrang ini benar-benar mempunyai tanggung jawab untuk tanggung jawab atau kesadaran makanan yang memang betul-betul yang sangat-sangat berbahaya itu tidak dikelola begitu. Kami mohon dari Balai POM untuk 1 bulan sekali selalu untuk jalan di Kampung Nimbokrang, dan kami kader siap untuk mendampingi. Ya, siap. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama. Dengan Bapak siapa Pak? Sobat yang Bapak sebagai saya di sini sebagai kepala kampung di desa. Nah, ini Pak terkait pengawasan takjil yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura gitu Pak. Sebelumnya sudah pernah ada belum Pak kegiatan pengawasan takjil ini? Sudah pernah ada, cuman mungkin tidak pada saat seperti hari ini. Katanya kalau hari ini kan kegiatan kecil, selama 27 Ramadan. Meskipun sebelumnya mungkin sudah pernah dilakukan, mungkin di pasar pagi, ataupun mungkin di beberapa sekolah yang sudah dilakukan. Jadi kalau untuk pengawasan takjilnya ini baru di sini pertama. Ya, memang kami dari kampung pemerintah kampung desa ini kegiatan yang baru pertama kali. Saya juga untuk dilantik ini belum sampai di satu kampung seperti itu. Kami hanya mencoba ini dalam rangka kami mengimplementasikan daripada program dari pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi begitu. Dalam momen Ramadan ini kami mencoba untuk bagaimana caranya kita menghidupkan UMKM yang ada di kampung ini dengan cara kami melakukan rapat atau pertemuan
terus dilakukan, karena sebagaimana kita sebagai manusia itu ya tidak bisa luput dari sebuah kesalahan ataupun kesengajaan. Dan kami juga bersyukur di sini sudah ada pendamping dari kampung yang tentunya sudah dibekali oleh ilmu dari Balai POM itu sendiri, dan tentunya dari pendamping itu sendiri mereka nanti bisa untuk bersosialisasi kepada pedagang atau pengusaha makanan yang ada di kampung kami, sehingga kampung kami ini bisa terbebas dari makanan yang ya sifatnya mengandung hal-hal yang kurang baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selain memperhatikan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk takjil, Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Bapak Mojasa Sirait juga menegaskan bahwa pedagang takjil diharapkan dapat memperhatikan masalah kebersihan dan higienitas dari produk takjil yang dijualnya. Bulan Ramadan, bulan di mana umat muslim melaksanakan ibadah puasa, dan kita berdoa puasa di tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kalau puasa pastikan gak lupa dengan makanan berbuka puasa atau takjil. Akan sangat nikmat rasanya ketika berbuka puasa ada kolak dingin, minuman dingin, dan makanan takjil yang lainnya yang menggugah selera. Kalau kita lihat ya, di rata-rata ini sekarang nih di pinggir jalan banyak banget yang menjual takjil. Pertanyaannya, apakah semua takjil yang dijual oleh rata-rata pedagang musiman, apakah semuanya itu sudah aman? Untuk menjawab pertanyaan ini, Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Jayapura, melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan. Pengawasan pangan ini terbagi atas dua, pengawasan sarana distribusi, dan yang kedua adalah pengawasan takjil. Nah, untuk kesempatan ini kita bicara takjil, ya, karena ini makanan yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat ketika berbuka puasa. Takjil atau makanan berbuka puasa diawasi oleh Badan POM, terutama untuk parameter uji kimia. Pengawasan takjil saat ini kita lakukan untuk pengujian 4 parameter kimia, yaitu 4 bahan kimia dilarang ditambahkan pada pangan. Ingat ya, dilarang ditambahkan. Yang pertama yaitu formalin, yang kedua rodamin B, yang ketiga metalin yellow, dan yang keempat adalah boraks. Ingat, keempat ini dilarang. Jadi semua pedagang jangan sampai menambahkan bahan kimia yang dilarang ini pada pangan, karena berbahaya bagi kesehatan. Sejauh ini hasil pengawasan Balai Besar POM di Jayapura menunjukkan hampir tidak ada bahan kimia berbahaya yang dilarang ditambahkan pangan kita temukan, termasuk untuk tahun 2023 ini. Namun ada catatan kami nih, dalam hal penyajian, dalam hal sanitasi, higiene itu masih kurang. Coba perhatikan, begitu banyak takjil yang dipajang di pinggir jalan tanpa penutup, tanpa ada penjepit untuk mengambil makanan, tanpa ada sarung tangan yang memadai, dan kadang-kadang makanannya hanya terbuka begitu saja. Ini sebenarnya sangat rentan terhadap cemaran mikrobiologi, termasuk juga terhadap polusi, ini cemaran fisik. Nah, ini yang menjadi perhatian para pedagang. Kami sampaikan sekali lagi apresiasi untuk tidak menambahkan bahan kimia seperti hasil pengawasan, tapi untuk hal sanitasi, higiene, kebersihan tempat, kebersihan dalam hal penyajian, ini masih menjadi catatan yang harus diperbaiki di saat-saat mendatang. Dan berikutnya adalah penggunaan kemasan. Masih ada saja yang menggunakan kemasan yang tidak dianjurkan untuk pangan. Misalnya kantong kresek yang berwarna. Ya, masih ada yang menggunakan kantong kresek berwarna untuk menjadi wadah langsung yang bersentuhan dengan makanan. Ini sangat tidak baik. Tolong untuk menjadi perhatian, gunakanlah kantong kresek yang bening atau kemasan lain yang sesuai. Harapan kami penjual takjil ya tetap melakukan usahanya dengan baik dan usahanya berkembang. Tentu
akan berkembang kalau makanannya higienis, makanannya maknyus tentunya enak ya. Pasti sekalipun higienis, sekalipun semua tidak mengandung bahan kimia, tapi nggak enak ya tidak akan ada juga yang membelinya. Ini semua harus diramu dengan sedemikian rupa. Jadi makanannya enak, higienis, dikemas dengan cara yang baik, disajikan dengan cara yang baik, tentu masyarakat, konsumen akan sangat senang. Jadi ini yang harus jadi perhatian supaya pengusaha untung, tetapi masyarakat juga menjadi sehat dan pada akhirnya puasa bisa berjalan dengan lancar. Pemirsa, jadilah konsumen yang cerdas dan selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Cek selalu izin edar serta kadaluarsa produk dengan menerapkan cek klik agar selalu aman dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Saya Selvi, saksikan terus program-program pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui akun Instagram, akun YouTube maupun akun media sosial lainnya. Balai Besar POM di Jayapura membangun di timur, mengayangi dengan hati. Salam reformasi birokrasi.